Terima kasih pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Dustin dari Philips Sekuritas. Oke, tadi Anda juga merekomendasikan selain Adaro adalah Esta atau Esta Multi Usaha TBK dengan Anda katakan trennya bullish, trading buy di 680, target price pertama 770, stop loss 595, target price kedua 815. Seberapa menarik sebenarnya Esta ini sehingga Anda katakan dalam tren bullish? Ya, mungkin ini lebih ke arah momentum teknikal ya, karena ESTA sendiri dari eh, candlestick kemarin mencoba untuk rebound di antara area exponential moving average 24 dan 13. Kemudian juga dari stochastic RSI kami rasa pergerakan ESTA saat ini dari sisi stokastik sudah cukup menarik ya untuk kembali dilihat, sehingga kami rasa ini ESTA bisa dimanfaatkan untuk spekulatif buy, dan untuk level stop loss kami rasa betul-betul harus diperhatikan. Oke, stop loss di 595 ya. Ya, betul. Oke, pergerakannya kalau dilihat dari ESTA sendiri ini memang cukup menarik. Trennya dalam satu bulan ini sudah meningkat 77,3% begitu ya. Nah, secara harga ini memang juga cukup menarik dan sudah ada di level support yang Anda inginkan ataupun rekomendasikan, Mas Dustin. Ya, jadi pergerakan ESTA secara historis memang kurang lebih dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ya, minor trend dari sisi teknikal kembali. Kita lihat minor trend itu memang ESTA itu punya satu area rebound di area antara rentang 24 dan 13 exponential moving average, sehingga dengan momentum yang sama yang terjadi kemarin, kita bisa asumsikan kembali akan terjadinya potensial bullish ke depannya. Oke, jadi saat ini sudah dalam tren bullish ya, dan akan melanjutkan Ya, tren betul, Lutfi. bullishnya, seperti itu. Iya, Ini kita jangka, expect seperti itu. seperti chart yang bisa kita saksikan di layar, ini jangka pendek saja atau bagaimana, Mas? Ya, untuk saham ini memang kita khususkan untuk spekulatif buy ya, dengan strategi spekulatif buy, dan juga untuk rentang waktu memang kita tidak menyarankan untuk terlalu panjang ya, sehingga ini bisa atau cocok untuk dijadikan pilihan trading dalam jangka pendek. Oke, kemudian kita ke Indomobil Multijasa TBK atau IMJS yang Anda rekomendasikan dengan tren bearish ya. Medium term trend juga Anda katakan bearish, trading buy 380, target price pertama 414, target price kedua 432, stop loss 348. Kalau bearish, apa yang menarik dari saham ini? Ya, karena mungkin ya, betul ada Bu Prisa yang katakan sebelumnya, memang ini masih dalam rentang bearish, tapi dari penutupan kemarin, dari segi teknikal, IMJS ini mencoba breakout di area EMA 13 ya, maksud kami area EMA 24, sehingga breakout awal ini kita bisa kembali masukkan ke dalam strategi spekulatif lagi. Jadi kalaupun nanti di pembukaan perdagangan pagi hari ini IMJS melanjutkan penguatannya, kami rasa IMJS mampu ya untuk mencoba bergerak di atas EMA 24 atau dynamic resistennya. Oke, ini menjadi satu saham yang kemudian menarik dilihat dari pergerakannya secara teknikal begitu ya. Oke, kita ke saham yang Anda rekomendasikan berikutnya, Mas Dustin. Millennium Pharmacon Ya. ya, dari atau kode sahamnya SDPC ini saya rangkum lagi, short termnya ini masih bullish katanya ya, dengan medium term dinilai oleh Philips Sekuritas juga bullish, trading buy 143, target price 160 pemirsa, kemudian target price kedua 169, stop loss di 126. Proyeksinya bagaimana Mas Dustin? Ya, SDPC ya, setelah adanya breakout di rentang area exponential moving average-nya, yang terjadi kurang lebih di tanggal 27 sampai 28 ya, kami rasa sampai saat ini SDPC masih mampu memberikan satu signal bahwa pergerakan harga saat ini masih mampu bergerak di atas area rata-rata harganya ya, dari segi exponential moving average. Jadi kami rasa SDPC dari minor trend pun juga sudah memberikan satu pattern yang cukup baik, bergerak di dalam rentang bullish dari segi minor trend, sehingga SDPC masih bisa kita perhatikan ya, dengan
rentang-rentang resisten ataupun target price yang kita sarankan sebelumnya. Oke, secara tren di 3 bulanan meningkat 7,52%, dalam 1 bulan 22,22%, dan dalam 1 minggu naik 8,33% untuk SDPC ya. Oke, dan kita simak sedikit saja untuk kemudian membahas mengenai pergerakan dari IHSG. Sejauh ini bergerak di zona positif dengan penguatan 0,58% di 7.182,357. Melihat sejauh ini pergerakan dari IHSG, Mas Dustin, artinya ini inline dengan apa yang Anda sampaikan begitu ya, dan juga terkait dengan data-data ekonomi yang akan dipublish, apa yang bisa dicermati dan sejauh mana ini akan memberikan dampak terhadap IHSG di hari ini? Ya, jadi dari data ekonomi yang sudah rilis di hari kemarin ya, seperti ada data inflasi ya di dalam negeri, yang mana inflasi secara bulanan itu berada di bawah ya, atau turun ya, lebih rendah daripada capaian bulan sebelumnya. Secara month-on-month kami rasa inflasi Indonesia sudah mulai, ibaratnya apa ya, sudah mulai reda, dan ini sedikit memberikan angin segar ya, setelah adanya kekhawatiran dari para pelaku pasar adanya Bank Indonesia potensi untuk menaikkan suku bunga acuan. Kemudian juga kita masih mencerna juga adanya sentimen positif dari indeks Wall Street yang mana juga menguat, kemudian itu didorong pula oleh data tenaga kerja Amerika Serikat ya, yang entah itu initial jobless claim atau yang jangka waktu seminggu, itu menunjukkan adanya penurunan dari jumlah pengangguran seperti itu. Jadi kami rasa di sisi Amerika Serikat sendiri pasar tenaga kerjanya sudah mulai melunak ya, atau sudah mulai turun. Jadi itu sedikit memberikan keredaan adanya potensi kenaikan suku bunga The Fed lebih agresif di tahun ini. Oke, kalau memang masih peluang kenaikan, berpeluang untuk naik indeks harga saham gabungan, sektor apa yang akan mendrive? Mungkin setelah adanya keredaan dari pasar ini ya, kami rasa untuk jangka pendek kembali bisa diperhatikan emiten-emiten properti, kemudian mungkin setelah adanya penurunan yang cukup dalam kemarin, kita bisa mulai melirik kembali ya, melihat kembali posisi yang sesuai dengan sisi pergerakan teknikal ya, untuk emiten-emiten perbankan. Kemudian dari sektor energi dan juga metal mining kami rasa masih menarik. Hanya saja kita perlu menunggu momen yang lebih pas. Oke, saya ingin mengupdate terlebih dahulu tanggapan Anda mengenai informasi emiten yang sudah kami tampilkan di awal tadi, di mana ini Gotoh mampu menyingkirkan posisi saham Waskita Karya dari indeks IDX 30, kemudian juga menggeser posisi PT Buyung Putra Sembada Tbk atau HOKI dari indeks IDX 80. Jadi Gotoh ini baru saja masuk ke dalam 3 indeks sekaligus, yaitu LQ45, IDX 30, dan juga IDX 80 lewat jalur cepat berdasarkan keputusan dari Bursa Efek Indonesia. Seberapa menarik sih saham yang bisa dibilang banyak yang punya juga gitu, dan retail? Ya, mungkin untuk masuknya ya Gotoh ke dalam 3 indeks ya, kami rasa mungkin Gotoh memang secara persyaratan ya sudah memenuhi ya, jika salah satu emiten ingin masuk ke dalam salah satu indeks. Kalau untuk pandangan kami sebenarnya Gotoh ini kalau melihat dari rilis kinerja di kuartal pertama ya tahun ini, di mana memang lebih bisa dikatakan kurang begitu baik ya kalau dari sisi segi keuangannya. Jadi kami rasa mungkin Gotoh ini bisa menjadi pilihan sampingan ya, ataupun bisa jadi alternatif spekulatif untuk trading. Lebih ke spekulatif trading ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kami akan update sedikit ya terkait dengan pergerakan saham-saham yang menjadi net foreign buy asing di tengah penguatan IHSG pagi hari ini. Ada BRI, kemudian Antam ternyata di tengah kum dividen masih naik 1,59%, Bank Mandiri, UNTR, dan Avia atau Avian pemirsa bisa Anda cek ya di data RTI. Kemudian net foreign sell-nya adalah Adaro, MDKA, PTBA, ADMR, dan juga Fred.
Ya, untuk saham-saham yang cukup mendapatkan perhatian dari asing ini, analisa Anda seperti apa, Mas Dustin? Ya, mungkin untuk beberapa emiten tadi yang sudah disebutkan, kami rasa ada beberapa emiten-emiten yang juga cukup menarik, sehingga dari sisi momentum teknikal masih bisa kita perhatikan dan bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Saya tertarik sedikit mengenai Antam ya. Antam naik 1,59%, posisi ketiga net foreign buy 2.550 dengan net foreign buy pagi hari ini hampir 10 miliar rupiah. Berapa target selanjutnya untuk Antam? Antam kami rasa dari teknikal kembali kita perlu melihat adanya pergerakan yang breakout ya istilahnya. Jadi kalau misalkan Antam itu mampu breakout di atas area setidaknya exponential moving average 24, kalau saya pribadi menggunakan indikator tersebut, kami rasa Antam bisa kembali mencapai area resisten terdekatnya terlebih dahulu di kisaran 2670 sebelum nanti akhirnya dia mencoba kembali tutup gap-nya atau emotion resisten itu ada di kisaran 2810. Oke, jangan lupa pemirsa ya, Antam, PTBA dan TINS meskipun pagi hari ini masih menguat di awal perdagangan, tapi hari ini adalah kum dividen tunai, mungkin bisa dicermati perkembangan pergerakannya. Tadi dia ya. analisa dan juga rekomendasi saham yang sudah disampaikan oleh Mas Dustin. Semoga ini dapat menjadi referensi investasi Anda hari ini. Mas Dustin, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan analisa untuk pemirsa IDX Channel. Sampai jumpa, sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi Mas Dustin. Terima kasih banyak Pak Wiki. Ya, Oke. tetap bersama kami, pemirsa. Usai jeda kami akan kembali dengan segmen Create Up.